Shalom saudaraku, saya membawa renungan singkat pagi ini sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Saya beri tema mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Teksnya diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21. Berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara sekalian, dalam dunia ini ada dua hal yang sangat kontras, yaitu kejahatan dan kebaikan. Yang menarik adalah kebaikan tidak pernah akan dikalahkan oleh kejahatan. Karena itu nasihat firman Tuhan bagi kita sebagai umat beriman adalah supaya kita tidak dikalahkan oleh kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dalam hidup ini sering kita ada salah paham, sering kita diperlakukan tidak adil, sehingga kita menjadi tersinggung, kita menjadi marah, kita menjadi tidak senang. Tetapi kita kembali kepada ajaran firman Tuhan supaya kalau kita mengalami perlakuan itu, janganlah kita membalas. Karena kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita juga akan melakukan kejahatan. Artinya kita sama-sama menjadi kejahatan. Sebagai orang percaya, orang beriman kepada Yesus, kita dinasihati supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berilah kesempatan Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Teks kita berkata, Tuhan tahu persis siapa yang salah, siapa yang benar. Dan Tuhan akan membela yang benar. Saudaraku, dalam hidup ini juga kita dinasihati. Bahkan kalau ada orang yang membenci kita, memusuhi kita, dan dia lapar, kita dinasihati untuk kita memberi makan. Memang ini sangat ironis bagi sudut pandang duniawi. Dalam sudut pandang duniawi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jahat dibalas dengan jahat. Tapi dalam sudut pandang rohani, menurut ajaran kitab suci, kita karena sebagai anak-anak Allah, kita dinasihati untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas dendam, tetapi sebaliknya berbuat baik. Kalau seteru kita haus, kita diajar untuk memberi minum. Tuhan Yesus malah mengatakan, berkatilah dan doakanlah yang baik orang-orang yang menganiaya kamu. Dan itu ajaran Tuhan Yesus, karena itu adalah sisi lain dari apa yang namanya pengampunan. Kita harus mengampuni orang yang menzolimin kita, yang menyusahkan kita. Karena itulah ajaran Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, kata Tuhan Yesus, Bapa Surgawi juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena itu serahkanlah kepada Tuhan yang berhak membalasnya. Saudaraku, dengan berbuat demikian, teks kita berkata bahwa orang yang melakukan kebaikan seperti itu, dia seperti menaruh bara api di atas kepala orang itu. Artinya orang itu akan menjadi malu sendiri. Kok berbuat jahat dibalas kebaikan. Tetapi bukan itu saja. Itulah ajaran sabda Tuhan. Sebabnya Tuhan katakan, jangan dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, kebaikan itu berasal dari Tuhan. Kebaikan itu adalah karakter Tuhan. Dan kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus memperjuangkan kebaikan dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berbuat baik adalah karakter dan gaya hidup orang beriman yang percaya kepada Tuhan. Bukan membalas, bukan kekerasan, apalagi menzolimi sesama. Itu sebabnya saudaraku, jangan pernah Anda dan saya dikalahkan oleh kejahatan. Tapi kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berbuat baik, mengampuni, dan melakukan hal terpuji adalah ajaran kitab suci. Semoga kita bisa melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami diajar untuk menjadi umat percaya yang tidak dikalahkan oleh kejahatan, tetapi yang memperjuangkan kebaikan sehingga kejahatan bisa dikalahkan. Tolong kami sebagai orang beriman, sebagai gereja Tuhan, supaya kami mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus dalam hidup kami terhadap siapapun sesama kami, supaya kami tidak dikalahkan oleh kejahatan. Artinya tidak berbuat jahat, tapi sebaliknya berbuat baik. Tuhan memberkati kami, menolong kami. Tuhan memberkati negeri kami, bangsa kami. Tuhan, kiranya Indonesia menjadi negeri yang damai dan diberkati Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi.